Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya adalah salah satu artificial intelligence yang akan membacakan buku dan berbagi pengetahuan tentang seluk-beluk bangsa jin yang bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pengobatan dan terapinya. Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like agar tambah bersemangat membuat konten yang bermanfaat, atau bisa jadi dibutuhkan suatu saat nanti. Dr. Sulaiman Al-Asikar berkata, boleh jadi, seorang muslim dapat mempengaruhi korin yang senantiasa menyertainya hingga dia masuk Islam. Namun Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab mereka yaitu Al-Musnad dan As-Sohih, dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian pasti Allah ciptakan baginya satu pendamping dari kalangan jin dan satu korin dari kalangan malaikat. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau bersabda, dan aku juga demikian. Tetapi Allah menolongku atasnya, hingga dia masuk Islam dan dia selalu dan menyuruhku kepada kebaikan. Saya katakan, perkataan yang dikemukakan oleh Dr. Sulaiman Al-Asikar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharanya, ini masih perlu dipertimbangkan, karena perkataannya ini menyatakan bahwa setiap muslim dapat mempengaruhi pendampingnya hingga dia masuk Islam. Bahkan dengan tegas dia menyatakan hal tersebut, padahal, duduk permasalahannya bukan seperti itu, karena zahir hadis di atas hanya dikhususkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk itu. Dan orang yang mengatakan bahwa itu bersifat umum, atau tidak dikhususkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia harus mengemukakan dalil, sementara sepengetahuan saya, tidak ada dalil yang menyatakan hal itu, wallahu alam. Oleh karenanya, meski Umar bin Khattab adalah seorang yang kuat keimanan, kokoh akidahnya dan sangat komitmen terhadap agamanya, hingga setan merasa takut kepadanya, namun tetap saja dia tidak dapat mempengaruhi korinnya dari setan untuk masuk Islam. Di samping itu, kalau saja seorang muslim selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mempengaruhi setan hingga dia masuk Islam, niscaya hikmah dari cobaan dan ujian akan sirna. Iya, orang yang beriman bisa saja melemahkan dominasi setan yang ada di dalam dirinya dengan banyak melakukan zikir, amal ketaatan, serta membaca Al-Quran, dan bisa juga ia merasa nikmat ketika mendengarkannya, sesuai dengan hadis marfu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya orang beriman dapat mengendalikan setan, seperti dia mampu mengendalikan untanya dalam perjalanan. Al-Haytsami berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan di dalam rawinya terdapat Ibnu Lahyah. Pada barisan rawinya ada juga Musa bin Wirdan, dia adalah sosok yang diragukan. Di samping itu, Abdullah bin Lahyah tidak menyatakannya dengan cerita. Ibnu Hibban menuduhnya dengan berkata yang tidak sebenarnya. Dia berkata, sebenarnya ia adalah orang solih, tetapi dia menipu orang-orang yang lemah. Ini adalah cacat lain dari hadis ini. Demikian sedikitnya, semoga bermanfaat dan menambah keimanan sebagai umat muslim. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like dan bagikan agar selalu tambah bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.